Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji BPG BET 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis MI Hidayatus Shalihin, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa BPG BET 1 tahun 2025 dengan NIM 2460102281 di LPTK ON Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini saya melaksanakan ujian kinerja untuk praktik pembelajaran dengan materi surah Al-Fil kelas 2 MI Hidayatus Shalihin. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak. Pagi. Apa kabarnya? Baik. Baik. Kalau itu saya akan mengabsen dulu ya. Siapa? Lo siapa? Kalista. Cak. Zulaika. Putri. Ya, Lagi. Hadir. Hidup. Hadir. Said. Hadir. Lagi. Si Yasin. Hadir. Ya. Baik. Kita akan membicarakan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Al-Quran Hadis surah Al-Fil. Apa itu surah Al-Fil? Surah Al-Fil itu adalah surah kecil. Al-Fil itu adalah kecil. Apakah kalian sering membacanya? Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang surah Al-Fil. Bagaimana caranya membaca yang benar dan bagaimana melafalkannya dengan benar, dengan mudah. Surah Al-Fil adalah surah yang diturunkan di kota Makkah, yang terdiri ada 5 ayat.
Al-Fil itu artinya gajah. Karena peristiwa terjadinya pasukan Abraham menghancurkan Ka'bah. Dan namun gagal dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Abraham hancur lebur. Nah, itulah surah Al-Fil. Di sini ada yang bisa membacakan surah Al-Fil dan apa surah Al-Fil? Ya, ayo kita suruh membacakan surah Al-Fil. Sifat kalau Khalifah membacakan. Ya, sudah. Jangan apa membacakan surah Al-Fil ayat 1 sampai 5. Karena surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105. Mengatakan kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham. Dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Penjelasannya tafsir surah Al-Fil. Surah Al-Fil menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham yang ingin merusak Ka'bah. Yaitu Ka'bah itu adalah tempat suci umat Islam. Pertama, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tersebut mengingatkan akan kekuasaan Allah SWT. Itu ayat pertama. Ayat kedua menyatakan bahwa tipu daya pasukan bergajah menjadi sia-sia, menunjukkan bahwa rencana mereka gagal karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga menjelaskan bahwa mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan tersebut. Ayat keempat menceritakan burung ababil tersebut melimpari pasukan bergajah. Itu ayat keempat. Untuk membakar pasukan bergajah. Dan ayat kelima itu menjelaskan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasukan bergajah seperti daun-daun yang dimakan ulat, menggambarkan kehancuran total mereka. Ini penjelasan surah Al-Fil. Dan hikmahnya surah Al-Fil. Surah Al-Fil mengajarkan beberapa hikmah penting, yaitu antara lain kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang sangat terbatas dan dapat menghancurkan musuh-musuhnya dengan mudah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hikmah surah Al-Fil tadi itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Apa rencana surah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala
ini mengingatkan bahwa rencana Allah Subhanahu wa taala itu selalu lebih kuat dan akan selalu terlaksana meskipun ada rencana buruk yang disusun oleh manusia. Itu seperti Abraha, anak menghancurkan Ka'bah. Dia berkeyakinan kuat dengan pasukan bergejah menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi ternyata sia-sia karena ada Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung ababil untuk menghancurkan Raja Abraha dan pasukannya, hancur lebur. Itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, hikmah surah Al-Fil tadi, yaitu penyegahan dan kepercayaan. Surah ini mendorong kita untuk selalu berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Karena Dia adalah penguasa yang maha kuasa. Oleh itu bersifat maha kuasa. Kudrat kuasa. Yang keempat, hikmah surah Al-Fil yaitu kejadian yang mengingatkan. Hikmahnya mengingatkan apa? Peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini menjadikan pelajaran, ya, pelajaran dan mengingat bagi kita tentang pentingnya menjaga Ka'bah, tempat suci umat Islam, dan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi tempat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Tempat sucinya yaitu Ka'bah tadi. Ka'bah itu adalah tempat suci umat Islam. Nah, inilah hikmah surah Al-Fil. Kemudian kita membacakan surah Al-Fil bersama-sama. Ya, kita mulai membaca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergejah. Alam ayaj'al kaidahum fi tawbil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbundung-bundung. Itu burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, ini arti surah Al-Fil. Kita sudah melafalkan surah Al-Fil dan menghafalkan. Yang dihafalkan oleh
kita, anak didik kita, yaitu Siti Halifah. Ya, mudah-mudahan menjadi orang yang menghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita tentang hadis. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.